melihat jejak kaki cacing darah yang agak berantakan di pasir di sebelah penyok yang ditinggalkan Kun Yachang Dundi ketika dia pergi. Saya tahu dalam hati, sesuatu yang buruk akan terjadi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat keributan pada saat itu, beberapa cacing darah masih memperhatikan Kun Yachang menyelinap pergi dan mengejarnya. Awalnya, Lu Yun mengira itu hanya cacing darah yang kebetulan melarikan diri ke arah ini, tapi saat dia mengikutinya, dia menyadari ada yang tidak beres. Bukan itu yang dia pikirkan sama sekali. Cacing darah ini hanya pergi ke Kun Yu. Kun selalu dalam bahaya, kamu harus segera menyusulnya. Lu Yun melambaikan sayapnya dan berubah menjadi ayam kampung, berlari dengan liar di gurun Gobi. Meskipun dia Kun sekarang, dia tidak bisa terbang dengan sayap. Ada banyak keterampilan yang terlibat, tetapi secara kebetulan, Lu Yun bahkan tidak mengetahuinya. Kun Yachang, tunggu aku, Saat ini, Kun Yachang menangis sambil menggali ke depan. Dia tidak berani menjulurkan kepalanya untuk memeriksa, dan dia tidak peduli dengan arah di depannya. Dia terus bergumam di mulutnya, aku tidak akan pernah membiarkan pengorbananmu sia-sia, aku pasti tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Bang, Kun Yachang merasa kepalanya berdengung. Sialan, apa kau menabrak batu tandus itu? Keras sekali. Kun Yachang menutupi kepalanya dan mengeluh. Sebelum dia bisa tenang dan memeriksanya, dia merasakan leher ayam itu menegang, perasaan tercekik melonjak ke dalam hatinya, dan kekuatan besar yang tidak bisa dia tolak menariknya keluar dari pasir. Jie, mau kabur? Apa kamu kabur? Tubuh besar Sada 2 kali lebih besar dari Kun Yachang, menutupi langit dan matahari, seperti dewa iblis yang datang ke dunia. Kun Yachang terus mengepakkan sayapnya, berusaha melepaskan diri dari tangan besi Sada. Tapi itu tidak ada gunanya. Jie, berjuang sampai mati. Jadilah lebih kuat, kamu belum makan. Jenderal Sa merasa dirugikan oleh Sa Feng dan melampiaskan semuanya pada Kun Yachang. Ibu jari itu seperti kunci pas, terus-menerus mengendur dan mengencangkan. Biarkan Kun Yachang terus mengembara di ambang kematian. Jie, Sada tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Perasaan bermain-main dengan hidupmu di tengah tepuk tangan sungguh memabukkan. Tepat ketika Sada bangun untuk bermain, sebuah suara terdengar di telinganya. Sada, Jenderal, saudaraku, kita tidak bisa bertahan lagi. Kita tidak bisa menahannya lagi. Cepat jebak Kun ini. Sada mengerutkan kening, banyak hal yang tidak berguna. Sudah berapa lama sejak itu, dan kamu tidak dapat menahannya lagi. Alasan kenapa Sada menjadi begitu besar bukan hanya karena darahnya sendiri, tapi juga karena darah yang disuplai kepadanya oleh bawahannya. Dia sekarang seperti balon yang kempes. Hanya dengan terus menggembungkannya, ia dapat mempertahankan statusnya saat ini. Dia banyak mengumpat, tapi tangan dan kakinya sangat gesit. Dia menggunakan darahnya untuk mengembun menjadi rantai, mencoba mengikat Kun Wuchang. Saya tidak bisa jatuh di sini. Saya tidak bisa mengecewakan anggota tim dan usaha anak itu. Kun Wuchang terus meraung di dalam hatinya. Tapi ada lebih dari cukup hati tetapi tidak cukup kekuatan. Kekurangan oksigen yang terus-menerus menyebabkan tubuh Kun Wuchang tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Aku hanya bisa mendengarkan suara gemerincing rantai yang bergema di telingaku, seperti pendulum kematian di tengah malam. Dan pada saat ini, Lu Yun, yang telah mengikutinya sepanjang jalan, tiba. Berhenti. Sebuah bola basket besar meluncur ke arah Universitas Utah dan menghantam wajah besar Universitas Utah dengan akurasi sempurna. Wei Hao. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua cacing darah tercengang. Sesaat sebelum mereka sempat bereaksi, suara keras disertai asap tebal menyelimuti tubuh bagian atas Sada. Lu Yun datang, membuka tangannya, dengan sayap seperti bilah pedang, menebas udara menjadi ledakan sonik. Dia langsung menuju tenggorokan Sada, mencoba membunuhnya dengan pukulan fatal dan mengakhiri pertarungan. Namun asap tebal tiba-tiba membentuk bentuk spiral, dan Kun Wuchang seperti bola meriam yang ditembakkan, menghantam Lu Yun dengan suara angin yang berhembus. Lu Yun dengan cepat mengepakkan sayapnya, menghentikan gerakan majunya, dan mencoba menghindar. Tapi semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tubuh Lu Yun tidak bisa berhenti untuk beberapa saat, ditambah efek kelembaman. Bang! Kedua Kun bertabrakan. Adegan itu lucu sekaligus menggelikan. Untungnya, Lu Yun menggunakan sedikit waktu reaksi untuk menyingkirkan sayap tajamnya, jika tidak Kun Wuchang pasti sudah bisa membuat semangkuk bobo chicken sekarang. Meskipun dia mengatakan ini, bukan berarti Kun Wuchang tidak melakukan apa-apa. Dengan tubuhnya yang kecil, tabrakan dengan Lu Yun seperti membenturkan telur ke batu, dan dia langsung pingsan. Membuangnya ke samping, Lu Yun melihat sosok besar yang menjulang di dalam asap, dan berdiri dari tanah dengan kakinya. Itu kamu. Sada memandang Lu Yun dengan heran, Sa Feng, sampah tak berguna itu, biarkan kamu melarikan diri. Tapi, Jie, setelah bertemu jenderal ini, kamu akan berakhir di sini. Sa Feng di mulutmu, izinkan aku membawakanmu pesan. Kata-kata apa? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dia bilang dia menunggumu di istana neraka. Sada, yang mengetahui dirinya telah ditipu, langsung marah besar, mencari kematian. Karena itu, dia langsung menuju ke arah Lu Yun dan membunuhnya. Meski Sada terlihat seperti pria gendut, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Setelah beberapa kali mengelak, dia sudah sampai di depan Lu Yun, dan rantai energi darah di tangannya mengeluarkan suara siulan saat dia menari. Jika ini ditarik, bahkan tubuh surgawi Lu Yun pun akan terkoyak. Tapi dia tidak berani mengelak sekarang,
Jika tidak, pada jarak sedekat itu, Sada bisa mengubah target dan mengarahkan jarinya ke Kun Wuchang yang tidak sadarkan diri. Lu Yun harus berbalik dan menyelamatkannya. Lebih baik lakukan saja dalam satu langkah dan biarkan dia melakukannya secara langsung. Dengan sekejap, Lu Yunxi menerima pukulan Sada dan tubuhnya terbang mundur. Hanya saja arah terbangnya ke belakang agak aneh. Jelas rantai di depannya telah dimakan, jadi tubuhnya seharusnya jatuh ke belakang, tapi Lu Yun jatuh ke depan dan melemparkan dirinya ke sana. Jie, bahkan dengan kekuatan sekecil ini, dia bisa membunuh Sa Feng. Maka Sa Feng benar-benar sia-sia. Sada menengadah ke langit dan bersorak sambil tertawa, tapi dalam 2 detik dia merasa lega karena teriakan minta tolong. Jenderal Sa, tolong! Sada berbalik dan melihat Lu Yun, yang telah memakan rantainya dan terbang mundur, menyerang anak buahnya tanpa keributan. Universitas Sa sedang tidak tenang saat itu. Bawahannya ini bukanlah tim atmosfer, mereka adalah sumber kekuatannya. Jika Lu Yun dibiarkan bertindak sembarangan, bawahannya akan menderita, dan dia juga akan menderita. Dia sekarang dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya dengan cepat hilang. Hentikan, Jenderal. Sada tiba-tiba mengguncang rantai darah di tangannya dan langsung berlari ke punggung Lu Yun. Bagus sekali. Aku hanya menunggu kepindahanmu. Lu Yun menoleh ke belakang dengan senyuman penuh pengertian, merentangkan sayapnya, dan seketika ada angin kencang serta pasir dan batu yang berterbangan. Pasukan Sa yang kelelahan langsung tertiup angin kencang. Bergoyang tak terkendali ditiup angin kencang, pasir dan batu kecil yang diberkati dengan kecepatan sangat tinggi memiliki daya tembus yang sebanding dengan peluru. Menabrak cacing darah, percikan api berterbangan kemana-mana. Untuk sesaat, ratapan cacing darah meredam suara angin. Ini belum berakhir. Dengan lambaian sayap Lu Yun, pasir, batu, dan cacing darah yang berterbangan berkumpul, mengembun menjadi bola pasir dengan cacing darah melilitnya. Entah kenapa, sejak Lu Yun menyamar sebagai Kun-Kun, dia memiliki kesukaan yang tak bisa dijelaskan pada bola. Mungkin ini kekuatan sihir Kun-Kun sendiri. Melihat lintasan rantai energi darah, Lu Yun langsung melempar maracas. Tidak, mata Sa membelalak saat melihat pemandangan ini, tapi sudah terlambat untuk berhenti. Baru saja mendengar ledakan, langit dipenuhi pasir kuning bercampur darah, mewarnai langit menjadi merah darah kabur. Dan tubuh Sada mulai menyusut dengan cepat di bawah naungan warna darah yang kabur ini. Dalam sekejap mata, ukurannya telah kembali ke ukuran normal. Sada tahu situasinya sudah berakhir, jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Lu Yun, yang selama ini memperhatikannya, membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bola api mengembun di tangannya dan dia langsung menghancurkannya. Kun Yachang sedang koma, dan Lu Yun terlalu malas untuk berpura-pura. Saat gelombang panas melanda, Sada juga meninggal secara tragis di tangan Lu Yun. Panggilan. Lu Yun menarik napas panjang, ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Sekarang yang harus kita lakukan hanyalah menunggu Kun Yachang bangun dan melanjutkan menuju istana Kun-Kun. Perang di sini telah berakhir, namun baru saja dimulai di tempat lain. Jenderal Kun-Kun menggunakan pasukan Kun-Kun yang paling rahasia, Ikun. Saat ini, menara sedang dibersihkan satu persatu, dan baik menara 1 maupun menara 2 tidak menyadarinya. Namun ketika mereka sampai di menara 3, terjadi kecelakaan. Saya baru saja melihat batu tandus yang tampak seperti mercusuar. Ada situasi. Perhatian, Ikuns, Kun-Kun, sang pemimpin, memegang bola basket yang diikat dengan tali di tangannya dan berkata dengan waspada. Ayolah, mereka semua hanyalah sekelompok komedo kecil yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kun-Kun bertopeng berkata dengan nada menghina. Beritahu mereka apa artinya melakukan ekspedisi tanpa sehelai rumput pun tumbuh. Seorang Kun-Kun dengan otot di sekujur tubuhnya terus menari dan berkata. Para Kun-Kun di pasukan Ikun juga sangat ingin mencoba. Mereka sudah terlalu lama terdiam dan sangat membutuhkan renaissance untuk membangkitkan jiwa mereka yang tertidur. Jieji, aku sudah menunggu sepanjang pagi, dan akhirnya Kun-Kun datang ke rumahku lagi. Sekelompok idiot yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka belum menyadari bahwa ini adalah jebakan sampai sekarang, dan mereka masih menggalinya. 2 cacing darah muncul di bebatuan tandus, menatap pasukan Ikun dengan tatapan jijik. Saudaraku, bersiaplah. Saat aku memberi perintah, kamu akan bergegas bersamaku. Ingat, dengan alasan untuk memastikan keselamatanmu sendiri, tangkap yang hidup-hidup. Salah satu jenderal cacing darah memberi perintah kepada pasukan Sasi yang bersembunyi di balik bebatuan. Namun sedikit yang dia sadari bahwa apa yang dia katakan semuanya didengar oleh Kun-Kun, salah satu pengikut pasukan Ikun, dan dia menceritakannya kepada pemimpin Kun-Kun. Tim Ikun, ayo, berikan sedikit kejutan pada orang asing tercela ini. Ya, Kapten. Sebelum dia selesai berbicara, Ikun menyebar ke segala arah dan dengan cepat mendekati Menara 3 dengan kekuatan pengepungan. Ada yang tidak beres. Para Kun-Kun ini sepertinya sudah bersiap. Kata salah satu dari 2 jenderal cacing darah yang berdiri di atas batuan sisa mengamati situasi. Lalu kenapa? Menghadapi kekuatan absolut, semua trik sia-sia. Jenderal cacing darah lainnya berkata dengan arogan. Baru siang dan malam ini, mereka telah memblokir setidaknya 10 pasukan Kun-Kun di sini. Tidak sekalipun dia memusnahkan lawan-lawannya. Ada alasan bagi kepercayaan buta tersebut. Tapi dia menyesalinya pada detik berikutnya. Ada bola basket di mana-mana. Itu hampir menutupi seluruh langit di atas tumpukan bebatuan terpencil. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bola-bola ini?
Jelas sekali bola-bola ini tidak ada di sana. Jenderal Bloodworm yang arogan tadi berseru. Apakah sekarang waktunya untuk melanjutkan masalah ini? Dahi cacing darah jenderal lain sudah dipenuhi keringat halus. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pasukan Kun-Kun yang datang kali ini sepertinya agak tidak biasa. Seluruh pasukan mendengarkan perintah itu, berkumpul, dan membuka perisai darah. Sebelum dia selesai berbicara, suara menghina terdengar dari belakang cacing darah pada umumnya. Dengan kemampuan kecil ini, beraninya kamu melakukan penyergapan di sini. Kedua cacing darah pada umumnya mencari suara dan melihat seekor ayam jantan emas berdiri sendiri di atas batu tandus. Sebuah bola basket diikat ke tali yang diputar maju mundur di tangannya. Kamu, siapa kamu? Jenderal Bloodworm menelan ludahnya, dan tanpa disadari napasnya menjadi berat. Lawan sebesar itu sebenarnya muncul di belakang mereka dengan begitu diam-diam. Ilusi kecil bisa membuatmu takut sampai panik. Masih ingin tahu siapa aku? Pergi ke dunia bawah dan tanyakan pada Raja Neraka. Kun Chen tiba-tiba menjabat tangannya, dan bola basket di langit menghilang begitu saja. Ternyata menciptakan misteri itu penipuan. Cacing darah umum lainnya sepertinya belum menyadari keseriusan masalahnya, dan mengejeknya. Yang lain hendak memperingatkannya untuk tidak menganggap entengnya, tapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia melihat kepala cacing darah, yang berdiri sejajar dengannya tetapi di tempat yang berbeda, batu, seperti semangka, meledak dengan keras. Ini hadiahku untukmu, apakah kamu menyukainya? Kun Chen menjilat darah yang memercik di sekitar mulutnya dan menunjukkan senyuman jahat. Semua cacing darah yang hadir terkejut. Kematian cacing darah itu sungguh aneh. Tiba-tiba, kepalaku meledak. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, nafas yang cukup stabil, dan daya ledak yang cukup, Anda dapat membuat bola basket di tangan Anda mencapai kecepatan suara, mencapai titik yang tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Bloodworm mati dengan sangat aneh sekarang. Kun Chen bermain dengan bola basket di tangannya, kepala siapa yang akan meledak selanjutnya. Saat dia berbicara, bola basket di tangannya menghilang. Jenderal itu dengan cepat memindai seluruh tempat, tetapi tidak menemukan jejak sama sekali. Belum lagi cacing darah di pasukan masing-masing seperti burung yang ketakutan. Stasiun sudah menjadi berantakan. Terserah kamu untuk memutuskan. Kun Chen berkata dengan malas, seperti Tuhan, memutuskan hidup dan mati cacing darah ini sesuka hati. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar. Kapten, kamu tidak bisa hanya peduli pada dirimu sendiri. Benar, kamu tidak boleh terlalu egois. Tinggalkan beberapa untuk dimainkan oleh saudara-saudaramu. Ya. Kun Chen melambaikan sayapnya, dan bola basket yang hilang kembali ke sayapnya. Kecuali yang ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan yang lain. Kun Chen menunjuk ke arah cacing darah umum di batuan sisa dan berkata. Matahari terbenam mulai terbenam, matahari terbenam mulai terbenam. Kun Yachang, yang hampir sepanjang hari tidak sadarkan diri, akhirnya terbangun. Apakah ini dunia bawah? Aku telah diberitahu bahwa ini cukup indah. Lu Yun di samping terdiam beberapa saat. Ku bilang, Kapten Chang, kamu belum. Kata, kematian, belum diucapkan. Dia diganggu oleh Kun Yachang. Nak, apakah kamu juga mati dalam pertempuran? Ini semua salahku, Kapten, karena gagal memenuhi harapanmu. Tidak, Kapten Chang, kamu, Lu Yun masih ingin menjelaskan, tapi dicegat oleh Kun Yachang, nak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan ini di kehidupan selanjutnya. Jika Kapten ini masih mengingatnya setelah reinkarnasi. Lu Yun, sebenarnya, nak, kamu tidak perlu menghiburku lagi. Dalam kehidupan ini, kaptenku telah bermalas-malasan, terlibat dalam minuman keras dan seks, dan gagal berkultivasi dengan baik. Tetapi kamu dan aku harus menanggung konsekuensinya bersama-sama. Kapten ini berhutang padamu. Petik 2. Lu Yun menghela nafas dan tidak bisa berkata-kata. Dia mengucapkan satu kata, dan Kun Wuchang menunggu 3 kalimat. Lu Yun tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Lu Yun tidak menyia-nyiakan usahanya. Ketika Kun Yachang selesai berbicara, dia akan menjelaskan. Kun Yachang Sao ini berbicara selama 1 jam, berbicara tentang kehidupan dan cita-cita, memperluas dari cita-cita ke kehidupan, berpindah dari kehidupan ke pekerjaan, dan berkembang dari pekerjaan ke berurusan dengan orang, uang dan keindahan. Aku hampir siap untuk menulis autobiografiku, tapi kemudian, aku benar-benar tidak punya apapun untuk dikatakan, jadi aku mulai membicarakan beberapa hal yang mencurigakan. Menteri itu berselingkuh dengan si Anu dari keluarga kerajaan, anak si Anu adalah anak haramnya, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa semua hal buruk antara Kun dan Kun telah terhapuskan. Setelah mendengarkannya, Lu Yun sangat merasa bahwa pembuatan film, The Legend of Zhen Huan, sebuah drama pertempuran istana yang belum pernah terjadi sebelumnya, terlalu konservatif. Belakangan, Kun Yachang menjadi sedikit bingung, apa yang terjadi? Aku mati, kenapa aku masih merasa haus? Saya tidak berhenti berbicara selama lebih dari 1 jam. Akan aneh jika mulut saya tidak kering. Nak, kamu akan segera bereinkarnasi. Jangan sembunyikan rahasia apapun yang kamu miliki. Beritahu mereka dan dengarkan, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Kun Yachang memandang Lu Yun dengan penuh harap. Apakah kamu yakin ingin aku berbicara? Kapten Chang. Itu wajar. Cepat. Kapten ini tidak sabar. Kun Yachang sangat mirip dengan bibi di persimpangan gang, dengan mazar dan bergosip sepanjang hari.
Kamu tidak bisa menggangguku. Belajar dari kesalahan masa lalu, Lu Yun jelas lebih berhati-hati. Siapapun yang mengganggumu adalah anak anjing. Cepat. Oke, sebenarnya, Kapten Yachang, kamu tidak. Anak laki-laki. Melihat Kun Yachang hendak menyelanya lagi, Lu Yun meliriknya, dan Kun segera berkata jujur. Dan Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan langsung menuju ke topik. Sebenarnya kamu belum mati sama sekali. Haha, nak, tidak apa-apa. Kamu membuat lelucon yang serius. Aku akui kamu berhasil membuatku tertawa. Tidak mati. Bagaimana mungkin? Lihat matahari terbenam yang berdarah ini, kapan pernah terjadi? Aku khawatir itu tidak hanya bisa dilihat di neraka. Kun Yachang menepuk bahu Lu Yun, nak. Jangan berhenti, datanglah dengan beberapa lelucon lagi untuk membuat kapten ini bahagia. Tapi melihat ekspresi serius Lu Yun di wajahnya, Kun Yachang merasa sedikit berdebar di hatinya. Nak, mungkinkah kita belum mati? Kalau tidak, menurutmu apakah neraka bisa memiliki pemandangan yang begitu indah? Aku pernah ke tempat itu. Gelap gulita, mayat ada di mana-mana, dan hantu merajalela. Sungguh neraka. Lu Yun berkata dengan tenang. Cek, teriak Kun Yachang. Rupanya, dia tidak mendengar bagian kedua dari apa yang dikatakan Lu Yun. Benar-benar diam dalam kegembiraan, tapi dia tidak bisa bahagia lagi. Karena dia ingat apa yang dia katakan pada Lu Yun tadi. Nak, seberapa ingatkan kamu dengan apa yang baru saja dikatakan kapten kepadamu? Bacalah seperti aliran sungai. Kun Yachang langsung ketakutan. Nak, kapten ini akan bertanya lagi padamu, berapa banyak yang kamu ingat? Kali ini Lu Yun mengubah kata-katanya, sangat familiar. Nak, bukan itu yang kaptenku katakan tentangmu, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Dengan kepribadian sepertimu, kamu tidak bisa mencapai hal-hal hebat. Tahukah kamu? Saat ini, kamu harus berpura-pura menderita amnesia, mengerti? Kamu harus belajar melihat warna. Kun Yachang mulai mengajar tanpa henti. Kapten akan bertanya lagi padamu sekarang. Tidak ada yang salah dengan matamu. Ini membuat Kun Yachang menghentakkan kakinya karena marah. Nak, kamu pantas menjadi anggota tim seumur hidupmu. Saya ingin sekali. Kun Yachang, kapten, aku mohon padamu. Nak, pikirkan saja apa yang aku katakan tadi dan katakan itu kentut kaptenku. Kapten Chang, perutku kurang enak akhir-akhir ini. Apa maksudnya? Kentut ini bau dan panjang. Kun Yachang. Oke, kamu luar biasa. Nak, jangan memanfaatkan kapten ini di masa depan, atau kamu akan menangis terkadang. Tidak baik bersikap lembut, Kun Yu selalu siap menjadi keras. Kapten Chang, itu dia. Jika Anda meminta saya untuk menyebutkan masalah sepele ini, saya tidak akan ragu untuk menyebutkannya. Ayo cepat dan lanjutkan. Lu Yun tidak ingin memikirkan topik tidak berguna ini lagi, jadi dia langsung menyela. Butuh waktu lama untuk bola balik, dan seharusnya setengah hari lebih lambat dari rencana semula. Cepat, ya, kita harus segera kembali ke istana. Setelah diingatkan seperti ini, Kun Yachang akhirnya teringat. Tapi begitu dia mengambil 2 langkah, Kun Yachang berhenti, di mana Jie Nyeima? Lu Yun, kamu datang ke sini dalam pelarian, kamu tidak tahu di mana ini. Saat itu, saya hanya berpikir untuk melarikan diri, dan saya tidak memperhatikan arah sama sekali. Kata-kata Kun Yachang benar-benar membuat Lu Yun terdiam. Hal ini juga sekali lagi menyegarkan pemahaman saya tentang Kun Yachang. Apakah itu sesuatu yang bisa diusir oleh seseorang? Seolah-olah dia bukan manusia, Lu Yun hampir kehilangan kesabaran. Dia tidak melarikan diri lagi, dia ditangkap oleh Sada. Jika Kun Yachang benar-benar melarikan diri, dengan sirkuit otaknya yang unik, saya kira orang ini akan dapat berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam jebakan hanya untuk memastikan arahnya. Ini bukanlah dugaan Lu Yun yang tidak berdasar, tapi kesimpulan berdasarkan pemahamannya tentang karakter Kun Yachang. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kun Yachang memandangi gurun Gobi yang gundul dan merasa sedikit bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kembali saja ke tempat kita datang. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lu Yun berkata dengan tenang bahwa setelah 2 hari pelatihan ini, toleransinya terhadap Kun Yachang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang Lu Yun berpikir bahwa tidak peduli tindakan keterlaluan apapun yang dilakukan Kun Yachang, dia tidak perlu terkejut. Untungnya aku ingat jalan ke sini. Kalau tidak, kun-kun lain akan tahu kalau aku sedang kebingungan di depan pintu rumahku. Aku khawatir aku akan dipermalukan di rumah nenekku. Kembali ke tempat kita datang, tidak. Bukankah ini hanya menjebak dirimu sendiri? Nak, apakah kamu memamerkan kepalamu? Kun Yachang berkata dengan benar. Haha, Kapten Ketidakkekalan, pernahkah Anda memikirkan sebuah pertanyaan, mengapa saya bisa menyelamatkan hidup Anda saat Anda dalam bahaya? Nak, apakah kamu ingin mengatakan bahwa kita memiliki telepati? Lu Yun, ya, pasti begitu. Kun Yachang berkata dengan percaya diri. Wah, aku tidak takut dengan lelukonmu. Sejak aku lahir, kapten ini merasa dirinya sombong. Sekarang sepertinya dia memang begitu. Lu Yun, ya, bisakah kita berangkat? Hei, apa yang kamu bicarakan, nak? Sulit untuk mendengar betapa sulitnya melakukan perjalanan. Kita berangkat, kita berlayar. Kita berjuang untuk menciptakan dunia yang indah. Ya, saatnya berangkat. Nak, kamu, ayo berangkat. Ayo pergi. Petik 2, petik 2.
Inilah yang diringkas Lu Yun untuk menghadapi Kun Yachang tidak peduli apa yang dia katakan, Ying Cheng harus melakukannya, dan biarkan Ho terus mengutarakan pendapatnya. Tidak perlu menjelaskan secara detail. Ulangi saja, terus ulangi. Oke, karena kamu ngotot sekali, aku, sang kapten, tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku untuk menemani pria ini ke sarang naga dan sarang harimau. Kun Yachang berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa gunanya meninggalkan tinta? Ayo cepat. Lu Yun mengambil kerah leher orang lain dan langsung lari. Matahari telah terbenam sepenuhnya pada saat ini, dan malam telah membuat langit menjadi hitam. Bulan malam ini luar biasa bulat, seperti piringan halus, namun anehnya, bulan tampak berlumuran darah, agak merah. Sepertinya menandakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang luar biasa. Lu Yun, yang sedang dalam perjalanan, jelas tidak menyadarinya. Sekarang dia hanya ingin buru-buru ke istana Kun Kun. Segera tutup apa yang disebut ruang harta karun ini. Dia takut RH di luar tidak bisa bertahan. Ini sudah malam ketiga. Dalam waktu sekitar 20 menit kurang dari setengah jam, Lu Yun mengandalkan ingatannya untuk membawa Kun Yachang ke tempat mereka pertama kali diserang. Kenangan ini luar biasa. Nak, kamu bisa mendaftar ke kompetisi otak Kun terkuat. Kun Yachang memuji. Kurangi omong kosong, perbanyak kerja. Lu Yun bahkan tidak berkedip. Nak, kamu membosankan sekali. Kun Yachang mengeluh sebelum memastikan arahnya. Arah ini, mulailah berjalan. Lu Yun mengangguk, meraih Kun Yachang dan berlari ke arah itu. Nak, kapten ini memiliki ceker ayam dan bisa berjalan sendiri. Tapi Lu Yun bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan kecepatan kakinya meningkat bukannya menurun. Segera mereka tiba di Menara 4, tetapi pemandangan di depan mereka langsung menarik perhatian Lu Yun dan Kun Yachang. Tower 4 rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa puing yang berserakan di tanah. Itu milik neneknya. Itu pasti dilakukan oleh para bajingan itu, binatang buas ini. Kun Yachang mengutuk dengan keras. Alis Lu Yun juga berkerut. Sekarang menara itu hancur, harapannya untuk langsung menuju ke Huanglong benar-benar musnah. Matanya perlahan berpindah dari kerikil di tanah ke Kun Yachang, yang masih bertanya tentang silsilah serangga darah, dengan cahaya yang tajam di matanya. Sekarang menaranya hancur, berarti Kun Yachang tidak punya peran. Anda harus tahu bahwa Lu Yun telah lama menoleransi orang ini, dan sekarang dia akhirnya bisa membalas dia. Tapi saat Lu Yun hendak mengambil tindakan, perasaan krisis yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kesadaran yang dialami di medan perang selama bertahun-tahun membuat tubuh secara tidak sadar mengambil setengah langkah. Sebelum Lu Yun mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasakan sakit yang membakar di pipi kirinya, seolah-olah dia baru saja ditampar. Namun anehnya jika dilihat-lihat, kecuali Kun Yachang yang masih mengumpat, tidak ada cacing darah atau kun-kun sama sekali dalam jarak visual. Saat ini, rasa krisis yang menyebar ke seluruh tubuh kembali menyerang. Tidak ada lagi kesenangan, kan? Patung tanah liat itu masih sangat marah, apalagi Lu Yun, dia pasti marah setelah dipermainkan seperti ini. Kali ini, Lu Yun mengandalkan reaksi naluriah tubuhnya untuk mengambil setengah langkah ke depan, kembali ke posisi semula. Namun kali ini ada rasa sakit yang membakar di pipi kanan saya. Tapi Lu Yun tertawa saat ini, karena dia samar-samar mengerti alasannya. Nak, apakah kamu gila? Apakah kamu melompat dan tertawa? Mungkinkah menara itu hancur dan kamu bahagia? Bagi Lu Yun, saat ini adalah waktu yang sangat lama, tetapi bagi orang luar seperti Kun Wuchang, hanya sedetik berlalu. Bayangkan saja, mundur satu langkah dan maju satu langkah dalam satu detik, betapa cepatnya itu. Sekilas terlihat seperti menari. Lu Yun, yang fokus penuh, tentu saja mengabaikan apa yang dikatakan Kun Yachang. Menunggu perasaan krisis itu datang lagi. Yang akan datang. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Lu Yun bergerak selangkah ke kanan. Mendengar bunyi klik yang bergema di langit, Kun Yachang menutupi pipinya dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Kun Yachang jelas terpana dengan tamparan ini. Sebelum dia sempat bertanya pada Lu Yun alasannya, sebuah tangan besar mendorongnya menjauh. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Lu Yun. Lalu hanya terjadi ledakan. Dengan Lu Yun sebagai pusatnya, pasir beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba memegang bola basket di tangannya. Ini, Kun Yachang bertanya sambil menutupi pipinya. Kapten Yachang memang orang yang luar biasa. Seperti kata pepatah, bekas luka sudah sembuh dan rasa sakitnya terlupakan. Rasa sakitmu belum hilang. Apakah kamu melupakan pelakunya? Apakah ini yang baru saja menamparmu? Kun Yachang segera mulai mengutuk. Sialan, orang itu yang tidak melakukan apa-apa selain kesakitan. Cepat keluar dari sini dan bersujud 3 kali kepada kapten kita. Kalau tidak, jika kami menangkapmu, kamu akan menanggung akibatnya. Lu Yun juga berteriak, berhenti berpura-pura menjadi hantu dan keluarlah. Dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, berniat untuk menghancurkan bola basket tersebut, tetapi gagal. Hal ini membuat Lu Yun melihat lagi bola basket di tangannya, dan kemudian dia menemukan bahwa di bagian belakang bola basket tersebut, ada benang setipis sutra. Sebelum Lu Yun bisa melihat lebih dekat, dia mendengar suara tepuk tangan datang dari jauh. Kun-kun yang sedikit gemuk dan malas muncul di hadapan Lu Yun. Oke, wah, ada sesuatu, kamu bisa melihat bola basketku yang mematikan dalam waktu kurang dari 2 ronde. Izinkan aku bertemu denganmu, namaku Kun Chen. Bagaimana denganmu?
Lu Yun sama sekali tidak menyukai Kun Kun, yang melakukan serangan diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi tentu saja dia tidak repot-repot berbicara dengannya, jadi dia berbalik dan pergi. Tapi Kun Yachang di sampingnya belum siap untuk menyerah, anakmu yang baru saja menyebabkan masalah, bukan? Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bunuh bajingan itu, tapi ayo lakukan pada bangsamu sendiri. Apakah kamu masih Kun Kun? Bah, Kapten ini malu padamu. Jika saya jadi Anda, Kapten, saya akan terjun ke pasir dan mati lemas. Anda akan membuang-buang udara saat Anda masih hidup, dan Anda akan menyia-nyiakan tanah saat Anda mati. Mulut Kun Yachang seperti bendungan yang meledak, dia terus berbicara dan tidak bisa menghentikannya. Namun, Kun Yu hanya menggunakan satu kalimat untuk membuat Kun Yachang tutup mulut dan membiarkan Lu Yun membalikkan separuh tubuhnya lalu kembali lagi. Puaslah, meskipun aku menamparkan wajahmu, aku menyelamatkan hidupmu. Haha, tawa keras memecah kesunyian. Nak, apa kamu dengar apa yang dikatakan orang gila ini? Haha, Kapten ini benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Jadi, Kapten, aku harus berterima kasih padamu karena sudah menamparku, kan? Haha, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tertawa terbahak-bahak sampai kaptenku sakit perut. Kun Wuchang tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir tidak bisa meluruskan pinggangnya. Namun dua kun-kun lainnya, Lu Yun dan Kun Chu saling memandang dengan mata juling, seolah-olah mereka berada di cermin. Lu Yun tahu betul bahwa yang baru saja dikatakan Kun Chu adalah padanya, bukan Kun Yachang. Pasti ketika siang Kun Yachang hendak mengambil tindakan barusan, niat membunuh yang ditunjukkannya diketahui oleh pihak lain. Nak, kenapa kamu tidak tersenyum? Kamu membuatku terlihat seperti kapten yang berbeda. Kun Yachang menyodok Lu Yun 2 kali dan berkata, Kapten Chang, apa yang kamu katakan salah? Itu membuatmu berbeda. Kun Yachang, nak, kamu tidak terlalu terbuka. Di depan Wei Kun, kamu dengan tulus membuatku tidak mungkin mundur, kan? Kali ini, sebelum Lu Yun dapat berbicara, Kun Chu berbicara terlebih dahulu, kamu agak berisik. Sialan, tidak masalah bagimu apakah kapten bertengkar atau tidak. Menurutmu tamparan di wajah kapten belum berakhir. Sudah kubilang, tidak mungkin. Kecuali aku berlutut dan meminta maaf hari ini, semuanya tidak akan pernah berakhir. Sebelum dia selesai berbicara, Kun Yachang setengah terkubur di dalam pasir. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lu Yun hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika dia tidak bersiap, sejujurnya, Lu Yun mungkin tidak akan bisa melihat Kun Chu mengambil tindakan. Namun semakin sering hal ini terjadi, Lu Yun semakin merasa bahwa pihak lain itu tidak sederhana. Kecepatan Kun ini jelas mendekati kecepatan suara, namun bergerak seperti petir, tidak bernyawa, bahkan tidak menggerakkan udara di sekitarnya. Ini adalah bagian paling menakutkan tentang dia. Sekarang jauh lebih tenang. Kun Chen memandang Lu Yun lagi. Nak, kamu adalah orang pertama yang bisa melihat bola basket pembunuhku dalam 3 gerakan. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat kuat. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan ikun kami? Puff, Lu Yun menahan tawanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan seseorang bisa mengatakan ini dengan cara yang begitu serius dan serius. Maaf, tidak tertarik sama sekali. Jawaban Lu Yun sangat tegas, tidak memberikan ruang untuk relaksasi. Dalam hal ini, kamu mungkin terkubur di gurun Gobi yang terpencil ini selamanya. Wajah Kun Sun berangsur-angsur menjadi gelap, dan aura pembunuh yang samar muncul di tubuhnya. Bolehkah aku menganggap kata-katamu sebagai ancaman? Kun Chen menggelengkan kepalanya, ancamannya tidak akurat, tapi ultimatumnya lebih seperti itu. Garis miring terbalik. Pasal 250 Ordonansi Kun Kun mengatur, siapapun yang merugikan orang atau berperilaku serupa akan dieksekusi di tempat. Tetapi jika kamu bergabung dengan ikun, kamu tidak akan dihukum dengan cara apapun. Mulai sekarang, kamu akan berada di atas aturan dan memiliki hak nomor 2 setelah keluarga kerajaan. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami sekarang? Tamparan klasik di wajah dan kemudian kurma manis. Tapi bagi Lu Yun, gerakan ini sebenarnya tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak tertarik, Xian Yun Yehe sudah terbiasa dan tidak suka ditahan. Haha, wah, kalau ini jalan hidup, maka ikun adalah utopia impianmu. Tidak ada aturan atau batasan di sini, lakukan saja sesukamu. Niat awal ikun adalah untuk menghibur orang sampai mati. Kun Chen sekali lagi mengulurkan ranting zaitun kepada Lu Yun. Sepertinya akhirnya ada pertarungan antara kamu dan aku. Mata Lu Yun menjadi tajam, yang tidak diragukan lagi memadamkan harapan terakhir di hati Kun Chu. Haha, sudah berapa tahun aku tidak melihat jiwa yang begitu menarik. Yang lain mencoba masuk ke ikun, tapi kamu tidak bisa menghindarinya, haha. Menarik, menarik sekali. Kun Chen menutupi wajahnya dan tertawa sakit-sakitan. Nak, aku akan menghargai malam indah yang kau tinggalkan untukku ini. Niat membunuh Kun Chu segera terungkap. Menurutnya, jika Kun Kun yang memiliki kepribadian antisosial seperti Lu Yun tidak bisa dipengaruhi olehnya, pasti akan membawa bencana bagi dinasti Kun di kemudian hari. Menghindari masalah di masa depan adalah pilihan terbaik saat ini. Lu Yun tidak berani berhenti sama sekali, dia mundur dengan kasar dan dengan cepat menjauhkan diri dari Kun Zhen untuk mendapatkan sedikit waktu reaksi. Namun dalam pandangan Kun Chu, ini hanyalah pelarian. Mau kabur? Nak, apa kamu kabur? Semangat Kun Zhen mulai kabur. Lu Yun menelan ludah, seluruh tubuhnya menegang, dan dia menatap sekeliling, tidak berani untuk rileks sama sekali.
Melihat betapa menakutkannya Kuncu, serangannya bisa datang dari segala arah, jadi Lu Yun harus sangat waspada. Yang akan datang, tubuh Lu Yun yang mundur tiba-tiba membentuk busur di tanah, dan sayapnya terlipat ke tengah. Dengarkan saja ledakannya, pasir dan kerikil ada di mana-mana. Lu Yun menggambar selokan sepanjang lebih dari 10 meter di atas pasir lembut. Dan di antara sayapnya ada bola basket yang berputar. Trik ini tidak berguna lagi bagiku. Lu Yun menggunakan sayapnya dan langsung melempar bola basketnya. Bang, Kuncu yang menghilang tiba-tiba muncul kembali, menempelkan bola basketnya dengan kuat ke sayap. Benarkah? Bagaimana dengan kali ini? Kun Chen melebarkan sayapnya, dan 6 bola basket melompat dari sela-sela sayapnya. Bunuh bola basket secara berurutan. Sebelum dia selesai berbicara, ke-6 bola basket ini menghilang begitu saja seperti sihir. Melihat ini, dahi Lu Yun dipenuhi keringat halus, 6 bola basket, yang berarti dia harus mengunci 6 jalur sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, yang sama sulitnya dengan naik ke langit. Sepertinya kamu tidak bisa menyembunyikan kekuatanmu. Dalam keadaan pasif seperti itu, jika Lu Yun masih menyembunyikannya, akibatnya dia akan dipukuli atau dibunuh. Mati, nak, suara Kun menggelegar di langit, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meninggalkanmu tubuh yang utuh. Kalau begitu ayo, mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Api merah darah di mata Lu Yun menyala terang, dan ikan yin dan yang berenang dengan gembira di dalamnya. Pola ajaib muncul di sudut mata kirinya, dan nafas yang mengejutkan mengalir keluar darinya. Bintang-bintang kecil bahkan menganggap Lu Yun sebagai bintang, terus-menerus beredar di sekelilingnya. Namun, saat Lu Yun hendak melepaskan seluruh daya tembaknya dan memamerkan kekuatan penuhnya untuk bersaing dengan Kun Sun, bumi mulai bergetar. Lu Yun dan Kun Zhen sama-sama ahli, dan mereka segera menyadari keanehan ini. Mereka sebenarnya berhenti pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam. Bagaimanapun, mereka tidak ingin menjadi seperti belalang dan jangkrik, dan pada akhirnya membiarkan Oriole mengambil alih. Kedua kun-kun tersebut menggunakan metode mereka masing-masing untuk menyelidiki sumber keanehan tersebut. Lu Yun menyebarkan kesadarannya dan mencari secara menyeluruh, sementara Kun Zhen mengandalkan kecepatannya yang sangat cepat untuk mencari ke seluruh papan. Hampir di saat yang sama, mata mereka tertuju pada tempat yang sama dan arah yang sama. Namun Ren Yikun yang mendapatkan hasilnya terkejut dan berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Nada dan ekspresi berada dalam sinkronisitas yang mencengangkan.